Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Ini kalau yang Ibu di sistem informasi ya, ini Ya sangat betul, Prof. terkaitannya dengan ISO 27001 ya. Itu untuk pengamanan informasi itu yang harus memang kita jaga ya. Jadi Betul, Prof. di situ termasuk informasi tentang mahasiswa apa itu kan tidak boleh sembarang kita bocorkan ya. Itu Ya, data-data pribadi mahasiswa itu kan sangat riskan kalau sampai orang lain. Nah, itu semua sebenarnya diatur di 27001 itu. Nah, kalau misalnya ini kan pusat ya Bu ya, ya sebagai lembaga atau pusat? lembaga. Lembaga. Lembaga Lembaga. ya. Ya, Ya. Ini lembaga yang tentunya server PDN kan dipegang di sini ya, ya betul, Prof. lembaga ini. Ya Nah, betul. baru biasanya kita sudah mulai ke digitalisasi. Kualitasnya. Nah, Hmm. itu maka ya harus terkait ya dengan ke prodi-prodi juga gitu. Itu harus apa namanya bisa tertata dengan baik sehingga semua apa yang kita mau berikan pelayanan tentunya itu semua prodi bisa merasakan pelayanan itu dengan baik ya. Menggunakan eh, misalnya di sini pakai apa ya? Ya kalau misalnya pembelajaran, Eh, pembelajaran. Sistem kalau informasi. ini Siap. siap, Bu. Sistem Oh siap informasi. ya. Kalau Ya. di tempat saya pakai Sikola. Ya Hmm. pakai Sikola ada, Neosia ada. Nah, itu memang harus terjamin dengan baik sehingga akan mudah diakses karena banyak yang butuh kan, banyak yang butuh. Mahasiswa juga bisa karena harus membuka itu ya. Kalau belanja KRS, kalau di tempat saya itu harus buka itu. Dosen juga mau nilai juga harus buka itu harus terjamin dengan baik. Itu mungkin salah satu yang dari sistem informasi ini. Nah, Ya. kaitannya dengan lab-lab prodi, itu lab prodi mungkin kalau menurut saya sih bagusnya itu ada lab terpadu. Oh, Ada lab terpadu kah di IPDN? belum Ya ada, mungkin Prof. di Ya, di di Burosi itu institut ya. ya di Dan saya terpadunya di lembaga BDSI. di Nah, Ya, fungsi institutnya. koordinasi mungkin ya ke Ya, jadi malah ke proses prodi-prodi bisnisnya ya. itu apa kami harus supervisi juga kepada lab-lab prodi yang ada di fakultas atau bagaimana, Prof, begitu? Karena kan itu prodi sudah masuk ke inti prodi ya begitu. ya, ya, Berarti Eh, ya. strukturnya. strukturnya. Strukturnya mungkin ya Prof Nunu. Ya, Struktur berarti, organisasinya LPDSI mungkin Prof ya Rosi. Kalau berarti ya, eh, kalau di kami di LPDSI itu ada 4 kapus sih, Prof. Ada ya, kepala pusat laboratorium pemerintahan, kepala pusat pengelolaan data dan pengelolaan data pendidikan tinggi, kepala pusat laboratorium komputer dan sistem informasi, dan kepala pusat laboratorium bahasa, begitu, Prof. Nah, ini barangkali yang tadi sudah Prof berikan arahan berkaitan dengan data, memang itu masuk di dalam eh, laboratorium komputer dan sistem informasi, begitu, Prof. ya, Itu sudah insya Allah dalam aplikasi siap juga itu kami, dan pembelajarannya e-learning juga begitu. Nah, kalau yang berkaitan dengan misalnya untuk di prodi itu kan ada laboratorium laboratorium prodi, Prof. Nah, ini apakah eh, ada supervisi juga dari kami di sebagai laboratorium, tadi kalau kata Prof ada laboratorium terpadu begitu. Nah, berarti apakah kami juga ya memang harus ada eh, pengawasan ataupun bagaimana hubungannya dengan laboratorium prodi yang ada di fakultas begitu? Eh, Mungkin kalau ini ya, Prof ya, Nunu gambaran struktur di IPDN seperti kayak saya di lembaga penjaminan mutu level institut.
Mm-mm. Itu di masing-masing fakultas tuh ada unit penjaminan mutu. Ya. Di bawah itu ada gugus kendali mutu itu untuk prodi. Nah, itu kalau kami sifatnya koordinatif gitu ya. Sambil juga ketika kami untuk mengaudit itu ya kami minta tolong sampai ke gugus. Nah, kalau Prof Rosi ini ada pusat laboratorium pemerintahan begitu Prof Nono. Nah, sementara di prodi itu kan ada yang sarjana terapan, yang level D4 tuh ada 10. Itu ada prodi keuangan publik, ada prodi kependudukan, catatan sipil, ada prodi politik pemerintahan. Nah, itu bagaimana ini ya hubungannya begitu ya Prof Rosi ya? Apakah harus Ya, ada betul. fungsi pengawasan begitu ya? Iya, betul. Begitu. Nah, Biasanya kalau di kalau ya di itu ya. Unhas itu yang lab-lab itu prodi itu eh, ditangani oleh prodi tentunya nanti koordinasinya ke fakultas biasanya. Tapi ada yang namanya UKK sekarang itu me- menghimpun semua lab-lab yang ada di Unhas. Nah, lab-lab itu memang ada yang masuk lab pendidikan, ada pelayanan. Itu memang dikoordinasi satu. Jadi Hmm. dalam satu koordinasi ada yang eh, bisa juga dibuka di web itu ya, ukk.unhas.ac.id itu ada. Jadi itu yang pelayanan terutama itu sudah ada semua dalam satu koordinasi ada kepala eh, ada direkturnya gitu ya. Tapi itu semua yang di prodi-prodi di fakultas semua itu masuk di situ. Oh, Jadi iya. ya yang bisa eh, memberikan pelayanan itu ada juga dirinci misalnya ada eh, pengukuran misalnya kadar logam itu ada di Fakultas MIPA. Ada keterangannya di situ ya. Jadi itu sudah dikoordinir kalau di UNAS sudah begitu. Jadi Hmm. ada satu yang memang mengkoordinir semua lab-lab. Tetapi Hmm. kalau untuk pendidikan ya untuk apa misalnya praktikum apa itu ya dikoordinasi oleh departemen gitu. Hmm. Itu masing-masing. Tetapi secara umum itu sudah include di dalam tadi itu satu direktorat gitu. Itu Jadi ada itu terpadunya gitu ya, Prof, yang mengkoordinir begitu kan? eh, gini itu karena kita bisa melayani macam-macam kan tergantung fakultasnya. Ya misalnya kimia itu pasti di MIPA itu pasti yang terkait dengan eh, alat-alat yang misalnya pengukuran ya eh, tadi itu misalnya untuk logam, kemudian untuk biologi, misalnya untuk antibakteri apa begitu. Jadi apa yang bisa dikerjakan di situ itu ada informasi di dalam satu eh, grup namanya UKK itu. Saya lupa kepanjangannya itu. Yang jelas satu direktur sendiri itu yang menangani gitu. Ya. Hmm. Ah, tapi kalau di dalam fakultas itu kebetulan saya juga kepala lab terpadu untuk MIPA ya. Itu laboratorium penelitian dan pengembangan sains itu untuk memang bisa melayani semua. Ah, itu tergantung masing-masing. Mau kalau kita sudah memang tersertifikasi terakreditasi 17025 itu itu ditangani oleh masing-masing untuk pengembangannya itu. Tetapi yang tadi dikoordinir oleh satu direktorat itu adalah pelayanan-pelayanan apa yang bisa dilakukan oleh setiap lab itu. Jadi kita bisa buka, umum bisa buka, sehingga bisa tahu itu. Itu yang terjadi yang di Iya. Unhas ada. Mungkin juga Ibu nanti bisa ke depannya begitu ya. Iya. Tetapi kita semua satu pintu sih.
Artinya kalau ada pelayanan begitu nanti sudah lewat web itu, kemudian pembayaran juga satu pintu lewat rekening rektor, ya. Hanya nanti kalau dari masing-masing lab itu membutuhkan mengajukan lagi untuk ke rekening rektor itu. Begitu itu proses yang terjadi di Unhas. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, Ya, Prof. Terima kasih. Prof Rus ini baru, jabatan baru. Oh gitu. Sebelumnya Ibu Wakil Dekan 1. Tapi ini masih muda, Oh. udah profesor nih, Prof Nunu. Oh, alhamdulillah. Kebetulan, Prof. Iya. Doa dari Ini semuanya. Rezeki ya, semuanya Iya. kita jalani, Iya. alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau sebetulnya memang kayak di kami jujur ya, Prof, kami itu kan terapan ya. Harusnya memang Ya. laboratorium itu menjadi kunci sesuai Permendikbud Ristek Dikti kan. Ya. Kalau terapan, namun jujur di lab-lab kami itu laborannya tuh masih sangat minim. Ya ini mungkin Ibu Kepala LPDSI mungkin bisa merancang melalui unit laboratorium pemerintahan ya, untuk mulai mendiklatkan lah. Ada program pendiklatan kayak keuangan publik gitu ya. Petugas labnya atau staf yang ditunjuk sebagai petugas lab nanti jadi laboran keuangan publik. Mungkin seperti itu akan lebih bermanfaat gitu, Prof Rosi. Ya, itu juga Dalam sudah kami hidup ya. pikirkan. dirancang. Namun harus ini juga ini Bu membuka dulu katanya dari kepegawaian itu membuka fungsional laboran gitu. Oke, Ya, ya, jadi ya. kita buka dari IPDN mengusulkan ke Kemendagri, Permenpan, ya, ya. ke Kemendagri, Mendagri mungkin dulu. nanti dari Kemendagri ke Kemenpan. Setelah Ya. itu setelah dibuka barulah kita bisa Bisa. ya mungkin ya setelah ada formasinya diusulkan laboran lakukan diklat teknis itu mungkin seperti itu Bu. Ya, Ya, alhamdulillah memang berarti. khusus sih. Kalau laporan kan pendidikannya khusus ya. Iya betul Bu. Ya, Ya, terima kasih Prof Nunu, sama-sama. Prof Rosi Terima kasih, Prof. Lambelanova. Ya, sama-sama. Iya. Tadi kan ada ya yang Prof Nunu sampaikan tadi untuk apa terkait apa tadi bukan peloncoan ya. Saya aja masuk asrama dulu juga dipelonco sama Prof Nunu ini senior saya loh di asrama. Tapi kan peluncuran untuk mengakrabkan itu. Nah itu, ya betul. Sampai 3 bulan itu. Kalau di PDN berapa bulan Prof Rosi? Peloncoannya 1 tahun ya? 1 tahun lah iya. Selama jadi muda praja ya? Jadi udah pelajar. Kalau beliau ini lulusan STPDN Durplov, jadi emang anak didik IPDN yang jadi guru besar ini. Ya. Ya. Doa semuanya. Mungkin dari yang lain masih ada yang mau disampaikan?